Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Istamia Shema. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi pintu garasi otomatis menggunakan PLC Omron dengan software CX Programmer dan CX Designer. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama mobil datang mendekat ke garasi, maka sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal, lalu pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Kemudian, ketika mobil mau keluar dari garasi, maka sensor 3 dia akan mendeteksi mobil hidup. Kemudian pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Mobil bergerak keluar melewati pintu garasi, maka sensor 2 statusnya menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Baik, langsung kita buka saja CX Programmer-nya. New project. Di sini saya menggunakan CP1L PLC-nya. Oke. Pertama-tama kita buat sensor 1 yang mendeteksi mobil dan dia akan mengaktifkan internal relay yang akan menjalankan motor penggerak pintu untuk membuka ya. Tapi di sini sensor 1 ini fungsinya dengan sensor 3 ini sama ya. Fungsinya sama, yaitu untuk mendeteksi mobil, kemudian dia akan membuka pintu. Perbedaannya hanya pada peletakan saja. Jika sensor itu dia mendeteksi mobil yang akan masuk, sementara sensor 3 itu mendeteksi mobil yang akan keluar. Jadi letaknya saja yang beda, tetapi secara fungsional dia sama. Maka dari itu, untuk mengaktifkan internal relay untuk membuka pintu garasi itu diperlukan input dari sensor 1 diparalelkan dengan sensor 2 ya. Maksud saya sensor 3. Dia di sini, kemudian saya menggunakan keep sebagai internal relay untuk membuka. Ini sensor 3 diparalelkan ya. Kemudian dia akan membuka hingga limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Berarti yang menghentikannya adalah limit switch 1 dan sensor 2 yang berubah dari high menjadi low. Dari high menjadi low, maka kita buat dulu di sini sensor 2 ya. Nah, kita buat juga di sini outputnya. Dari buka ini dia akan mengaktifkan motor penggerak untuk membuka pintu garasi. Oke. Kemudian untuk sensornya sensor 2 kita di sini menggunakan diff down ya. Nah, ini diff down ini berfungsi ketika sensor 2 mendapatkan input high, maka dia akan outputnya akan low, sementara sebaliknya sensor 2 low, dia akan high. Jadi outputnya ini akan kebalikan dengan inputnya. Tetapi di output diff down ini dia akan sekejap ya, outputnya itu sekejap. Jadi ketika misalnya outputnya itu high, maka dia akan high sekejap, kemudian langsung berubah jadi low kembali. Maka dari itu di sini kita harus buat rangkaian ladder untuk keep ya, untuk pengunci. Jadi 6 itu, kemudian outputnya adalah misalnya state sensor. Oke. Kemudian paralelkan.
Ini sudah, state sensor ini dia akan menghentikan ini ya, motor pembuka. Nah, di sini kita paralelkan state sensor. Nah, ini untuk membuka. Kemudian untuk menutupnya itu, bergerak penutup adalah ketika sensor 2 low atau limit switch 1 on. Maka di sini kita buat sensor, kitnya internal relay tutup. Nah, itu selain daripada sensor ini, kita buat juga dari limit switch 1 on ya. Maka diparalelkan saja. Oke, dia akan membuka, maksud saya dia akan bergerak menutup sehingga limit switch 2 on. Maka yang pemutusnya adalah limit switch 2. Nah. Oke. Di sini kita buat output P003. Outputnya motor untuk menutup pintu garasi. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Kita coba praktekkan. Kita coba simulasikan dengan Walk Online Simulator. Di sini saya akan menguji ladder ini dengan 3 case. Yang case pertama itu apabila sensor 1 mendeteksi mobil, maka pintunya akan terbuka. Pintu ini dia akan membuka dulu sepenuhnya hingga mencapai limit switch 1 on. Hingga mencapai limit switch 1 on, kemudian motornya ini dia akan berhenti membuka. Karena sudah sampai sepenuhnya membuka, berarti dia berhenti membuka. Kemudian mobil akan masuk. Sensor 2-nya ini mendeteksi mobil. Kemudian setelah mobil seluruhnya masuk ke garasi, maka pintunya akan tertutup. Kita coba. Nah, sensor 1 mendeteksi, membuka pintu, kemudian dia akan membuka hingga limit switch 1-nya, membuka seluruhnya dulu ya, hingga limit switch 1 on. Nah, ketika limit switch 1 on, dia berhenti membuka, kemudian ketika limit switch 1-nya sudah on, dia pintunya akan tertutup ya. Sementara mobilnya masih di luar. Nah, ada yang salah di sini. Di sini kita harus pakai pemutus dulu ya, supaya tidak terberukat dengan yang tutup. Berarti kita pakai sensor mendeteksi, pintu membuka hingga limit switch 1 on. Nah, setelah limit switch 1 mencapai on, tetapi mobilnya itu masih di luar, dia akan langsung menutup. Berarti ini rangkaiannya ini ada kesalahan ya. Ini tidak memenuhi karena mobilnya masih di luar. Oke. Kemudian case yang kedua, pintu dia sensornya mendeteksi, kemudian pintu membuka, dia akan membuka, misalnya membukanya udah setengahnya tapi mobilnya udah bisa masuk. Maka sensor 2 mendeteksi udah masuk. Nah, kemudian mobilnya masuk,
ketika mobilnya baru setengahnya, misalnya setengahnya masuk, lagi proses masuk, tapi belum sepenuhnya masuk ke dalam garasi, ternyata pintunya itu sudah terbuka sepenuhnya hingga mencapai limit switch 1 on. Sampai limit switch 1 on, dia berhenti membuka dan langsung menutup ya. Langsung menutup sekalipun mobilnya ini masih masuk ya. Langsung menutup sekalipun mobilnya ini masih dalam proses masuk. Langsung dia menutup. Oke. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang terakhir, case terakhir adalah pintunya membuka. Sensor mendeteksi, kemudian pintu membuka. Baru membuka setengah, misalnya mobil langsung masuk. Mobil langsung masuk, tetapi mobil ini dia masuk sepenuhnya, tetapi pintunya ini belum terbuka sepenuhnya. Jadi mobil udah masuk semua, tetapi pintunya itu mungkin besar atau apa, sehingga dia tidak mencapai limit switch. Tidak mencapai limit switch, kemudian udah masuk seluruhnya, dia akan menutup. Kalau yang ini, untuk case yang ini dia memenuhi ya. Tinggal case yang pertama dan yang kedua ini, menurut saya itu kesalahannya ada pada di sini ya. Jadi lebih baik ini untuk limit switch ini tidak menjadi acuan untuk menutup. Jadi yang menjadi acuan untuk menutup pintunya itu adalah mobilnya. Ketika mobilnya sudah masuk, baru atau sudah keluar gitu ya, baru pintunya ini bisa menutup. Coba kita praktekkan lagi. Case yang pertama, pintunya membuka, kemudian pembukanya itu sampai sepenuhnya hingga mencapai limit switch. Maka motor pembukanya akan berhenti membuka karena pintu sudah terbuka sepenuhnya, baru mobil masuk. Mobil masuk, ya, belum menutup. Kemudian ketika mobil sudah sepenuhnya berada di dalam garasi, baru dia menutup. Sampai limit switch-nya on. Baru akan tertutup sepenuhnya. Case kedua adalah mobil masuk. Ini ketika membuka, belum membuka sepenuhnya, misalnya baru membuka setengah, tetapi mobil sudah bisa masuk. Mobil bisa masuk. Nah, ketika mobil dalam proses masuk, ternyata pintu sudah terbuka sepenuhnya hingga mencapai limit switch. Nah, maka dia motor untuk pembukanya akan berhenti, tapi dia belum tertutup ya. Belum tertutup hingga mobilnya itu sepenuhnya berada di dalam. Baru dia menutup. Kemudian, case terakhir, pintu membuka. Ketika pintu membuka ini baru setengahnya, mobil langsung masuk. Mobil langsung masuk, tetapi mungkin pintunya besar atau apa, mobilnya sudah sepenuhnya masuk, tidak mencapai limit switch. Ketika mobil sepenuhnya masuk, nah ini tutup. Jadi dengan demikian, ladder yang ini memenuhi syarat ya, sudah berhasil. Kemudian kita buat di checks designernya. Save dulu. Oke. New project, kita beri nama.
Oke, kita akan membuat sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Misalnya ini sensor 1 di sini, ini sensor 2. Misalnya di sini ada pintu ya, pintu. Ini sensor 3 maksud saya, di sini sensor 2. Oke. Kemudian outputnya adalah motornya bergerak, membuka atau menutup. Sini saja. Kemudian ada limit switch. Copy aja. Oke. Ini sensor 1 yang mendeteksi mobil yang masuk. Lama-lama. Sensor 1 ini misal. Oke. Ini sensor 3. Dia sensor 2 untuk mendeteksi mobil yang melewati pintu. Sensor 3. Kemudian ada limit switch yang akan membatasi pintu yang terbuka. Limit switch 1. Misalnya kita pakai hijau. Outputnya untuk membuka. Kita beri label. Sensor 1.
motor membuka. Tuh. Teks. Switch 1. Nah, ini sensor 3 ya. Misalnya di sini pintu garasinya ya. So, pintu garasinya sini. Oke, selanjutnya kita beri masing-masing alamat 0. Ini 0. Sensor 3-nya 1, sensor 2-nya 3. 0, 1, 3, ini limit switch. 0, 1, limit switch-nya ini 2. Sensor 2-nya 3, limit switch 2-nya 4. Seratus 00, 100 01. 0, 100 01. Oke. Sudah selesai, kita coba tes. Save change, yes to all. Connect to check simulator. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita uji dengan tadi, dengan 3 case. Pertama-tama, mobil masuk ke sini, kemudian sensor 1 mendeteksi, maka dia membuka. Nah, dia membuka. Nah, ini mobilnya ini menunggu hingga pintunya itu terbuka sepenuhnya. Terbuka sepenuhnya, maka dia limit switch 1 on. Dia akan membukanya berhenti ya. Udah berhenti membuka karena dia udah terbuka sepenuhnya. Kemudian mobil masuk, sensor 2 ini akan menyala. Oh, ini ada salah sedikit. Ini sensor 2-nya saya ubah jadi alternate ya. Oke. Kita coba lagi. Sensor 1 mendeteksi mobil, kemudian sampai pintu membuka sepenuhnya, mobil menunggu hingga limit switch-nya on. Dia sudah tidak berjalan lagi motornya ya. Kemudian mobil masuk, sensor 2 dia mendeteksi pergerakan mobil, tetapi sensor ini dia belum menutup ya. Ini kok udah menutup? Oh iya. Bentar, kita ulangi lagi. Kita matikan dulu sepenuhnya.
kondisinya masih nyala. Oke, pertama-tama mobil masuk, kemudian sensor 1 mendeteksi mobil, dia akan membuka, motornya ini akan bergerak untuk membuka pintu. Kemudian mobilnya menunggu hingga pintu benar-benar terbuka sepenuhnya, dia mencapai limit switch 1, maka motornya berhenti bergerak. Sudah on ya? Nah, ini sensornya ini dia mendeteksi mobil, dia on nih, sensornya on. Dia mendeteksi mobil, setelah mobilnya lewat sepenuhnya berada di dalam garasi, sensornya udah nggak deteksi lagi, maka baru dia tutup hingga mencapai limit switch 2. Oke, ulangi lagi ya. Sensornya mobil masuk, sensor mendeteksi, dia akan membuka, motornya akan membuka pintu sampai mencapai limit switch atau pintunya terbuka sepenuhnya. Nah, dia akan berhenti, kemudian mobil masuk ini terdeteksi sensor. Nah, ketika mobil masuk ini dia belum menutup ya. Ketika setelah mobilnya benar-benar masuk, sensornya tidak mendeteksi lagi, baru motornya menutup hingga mencapai limit switch. Berhenti, seperti itu. Case pertama sudah berhasil, kemudian case kedua adalah mobil mau masuk. Kemudian sensor mendeteksi, dia akan membuka. Ketika membuka ini misalnya dia pintunya belum sepenuhnya terbuka, mobil sudah masuk. Sensor 2-nya menyala. Ya, sensor 2-nya menyala, tetapi dia belum ditutup ya, belum tertutup. Nah, ketika mobil misalnya belum sepenuhnya masuk ke garasi, dia pintunya sudah sepenuhnya terbuka hingga mencapai limit switch. Maka dia motor bukanya mati, tapi dia belum menutup. Dia bakalan menutup itu setelah mobil sepenuhnya sampai ke dalam dan sensor sudah tidak mendeteksi lagi, baru dia menutup hingga limit switch 2 on. Seperti itu. Ya, case kedua berhasil, kemudian case ketiga adalah mobil mau masuk. Dia membuka, dia pintunya belum membuka sepenuhnya atau pintunya besar, jadi mobilnya masuk duluan. Nah, ketika mobilnya masuk ini dia sudah sepenuhnya berada di dalam, tetapi pintunya ini belum mencapai limit switch ya. Nah, dia tidak akan menunggu sampai limit switch-nya tuh on. Ketika mobil sepenuhnya masuk ke dalam, dia langsung menutup. Hingga limit switch 2 on. Seperti itu. Nah, sudah berhasil. Kemudian sama halnya dengan sensor 3. Misalnya mobil mau keluar. Sensor 3 mendeteksi, kemudian dia akan menyala, membuka sampai seluruhnya, hingga mencapai LS1, dia akan berhenti, kemudian mobil keluar, sensor 2 mendeteksi, tapi dia belum menutup sampai mobilnya benar-benar tidak terdeteksi lagi oleh sensor 2, atau mobilnya sudah benar-benar keluar, baru dia mulai menutup hingga limit switch 2 on. Tuh. Kemudian case kedua, mobil mau keluar, sensor 3 mendeteksi, belum sepenuhnya terbuka, tapi mobilnya sudah mau keluar nih, sudah keluar duluan, tetapi pada proses keluar itu, nah ini setelah proses keluar ini, dia belum benar-benar keluar, masih terdeteksi oleh sensor 2, tetapi sudah mencapai limit switch on atau sudah terbuka sepenuhnya, maka dia akan berhenti bekerja motornya. Setelah mobil sepenuhnya keluar, barulah dia akan
tertutup sampai limit switch 2 on. Case ketiga adalah ketika mobil mau keluar. Nah, dia akan membuka. Mobil ternyata belum sepenuhnya pintunya terbuka, mobil sudah lewat duluan. Dan belum sampai limit switch-nya on, mobilnya sudah benar-benar keluar. Dia akan tertutup tanpa menunggu pintunya terbuka sepenuhnya. Sudah seperti itu hingga tertutup hingga limit switch 1, maksud saya limit switch 2 on. Nah, dengan demikian simulasi kali ini sudah berhasil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.